Palem-paleman atau biasa dikenal sebagai tanaman lontar merupakan salah satu tanaman dari keluarga palem-paleman yang banyak tumbuh di pesisir pantai dengan iklim kering. Nah, salah satu daerah yang banyak memproduksi buah siwalan adalah di daerah Tuban, Jawa Timur. Buah siwalan ini mengandung 65% serabut buahnya dan hanya sekitar 35% bagian buahnya. Nah, umumnya buah siwalan ini hanya dapat dikonsumsi bagian buahnya saja dan juga air sadapannya. Oleh karena itu, hal tersebut menyebabkan tingginya produksi limbah serabut buah siwalan yang hingga sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal dan hanya dibuang secara sia-sia. Nah, berdasarkan referensi, serabut buah siwalan dalam kondisi kering ini mengandung 70% selulosa. Selulosa merupakan gabungan dari gula sederhana yang dapat digunakan menjadi produk lanjutan seperti pembuatan tepung, pembuatan kain, pembuatan bahan bioplastik, pembuatan polimer, dan juga bahan farmasetik. Nah, oleh sebab itu, limbah serabut buah siwalan ini sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk yang berjual nilai tinggi, salah satunya adalah bahan tambahan obat. Ide penelitian ini berangkat dari pengalaman pribadi saya ketika mengkonsumsi buah siwalan. Nah, ketika mengkonsumsi buah itu ternyata memang banyak dihasilkan sampah-sampahnya dari hasil pencacahan buahnya untuk diambil buah di dalamnya. Nah, dari situlah saya mulai berpikir bagaimana nih caranya untuk memanfaatkan dari limbah-limbah ini, sampah-sampah kulit siwalan ini yang banyak untuk dijadikan bahan atau barang yang bernilai jual lebih tinggi. Setelah itu saya coba cari di internet dan ternyata banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah membuktikan bahwasannya memang kulit dari buah siwalan ini mengandung selulosa dengan kandungan yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi daripada kapas. Oleh sebab itu saya di sini coba untuk bagaimana caranya memanfaatkan selulosa dari serabut siwalan ini menjadi bahan yang mungkin dapat bermanfaat untuk perkembangan dari industri farmasi sendiri. Dan ternyata banyak bahan-bahan di laboratorium yang saya jumpai ketika saya belajar itu banyak dibentuk dari selulosa dan turunan-turunannya. Oleh sebab itu, pada penelitian ini saya coba untuk menggabungkan yang mana hasil selulosa dari serabut siwalan ini menjadi produk sediaan atau produk bahan baku farmasi yang berdasarkan pada selulosa dan juga turunan-turunan selulosanya. Untuk mengolah serabut buah siwalan menjadi bahan tambahan obat, pertama-tama kita harus melakukan pencacahan dan juga pengeringan serabut buah siwalan. Kemudian akan kita lakukan penggilingan atau penggerindingan untuk mendapatkan ukuran partikel yang lebih kecil. Kemudian setelah kita dapatkan serabut buah siwalan, akan kita lakukan perendaman dengan menggunakan natrium hidroksida selama 2 jam dengan pemanasan dan juga pengadukan untuk mempermudah pengambilan selulosa. Kemudian akan kita netralkan menggunakan Aquades hingga didapatkan derajat keasaman netral. Nah, selanjutnya tahap yang dapat kita lakukan adalah pemutihan dengan menggunakan hidrogen peroksida untuk mendapatkan serbuk selulosa yang berwarna putih. Untuk dapat digunakan sebagai bahan tambahan obat, selulosa ini dapat diproduksi atau diolah kembali menjadi karboksimetil selulosa yang dapat digunakan sebagai bahan polimer ataupun bahan pengembang tablet dan dapat digunakan sebagai bahan mikrokristalin selulosa yang berguna sebagai bahan pengisi atau penghancur dalam tablet. Produk lainnya yang dapat dibuat dari selulosa serabut siwalan adalah karboksimetil selulosa yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan tablet pengapung metformin HCl. Metformin HCl ini merupakan salah satu obat yang dapat digunakan pada pasien diabetes tipe 2 dan sistem tablet pengapung ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi pasien dengan cara meningkatkan kepatuhan pasien dengan mengurangi frekuensi penggunaan obat namun tidak mengurangi dari khasiat pengobatan itu sendiri. Dalam pembuatan tablet pengapung metformin ini dibutuhkan beberapa bahan lainnya yang nantinya akan dicampur dan dicetak hingga berbentuk tablet dengan diameter dan juga ukuran yang diinginkan. Selain itu dilakukan pengujian-pengujian lainnya seperti pengujian karakteristik tablet, pengujian kandungan dari metformin itu sendiri dan juga pengujian dari sifat pengapung tablet itu sendiri.
dari hasil tersebut dilakukan perbandingan dengan menggunakan standar internasional yang sudah ada dan juga dibandingkan dengan produk yang sudah ada di pasaran, lalu disimpulkan bahwasannya tablet pengapung dengan menggunakan karboksi metil selulosa serabut siwalan ini memiliki sifat yang sama dan kualitas yang sama serta sesuai dengan standar dan juga dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembuatan obat metformin HCl. Setelah selesai dilakukan pembuatan bahan tambahan tablet, kemudian akan kita lakukan pengujian untuk melihat kualitas yang kemudian akan kita bandingkan dengan standar internasional dan juga kualitas dari produk yang sudah beredar di pasaran. Nah, pada penelitian ini kita lakukan pengujian dengan melihat secara kasat mata pada wujud bahan mikrokristalin selulosa yang telah kita buat, kemudian akan kita campurkan dengan cairan kimia tertentu untuk kita lakukan identifikasi. Selain itu, akan kita lakukan juga pengujian menggunakan instrumen untuk mengetahui bentuk dari bahan yang kita buat dan juga mengetahui kandungan yang terdapat pada bahan yang telah kita buat tersebut. Misalnya melalui pengujian FTIR, pengujian SEM, dan juga pengujian XRD. Nah, berdasarkan pengujian tersebut, kita dapatkan bahwa kualitas bahan mikrokristalin selulosa dari serabut buah siwalan ini memiliki kualitas yang sesuai dengan acuan internasional dan juga memiliki kualitas yang serupa dengan produk yang telah beredar di pasaran. Penelitian terkait optimasi formula floating tablet metformin HCl dengan kombinasi HPMC K1000M dan juga CMCNA dari serabut buah siwalan ini sangat bermanfaat dalam kontribusinya dalam pengembangan teknologi bahan baku obat, khususnya metode pembuatan karboksi metil selulosa natrium. Serabut buah siwalan ini bisa menjadi bahan baku untuk kedua bahan utama, yaitu CMCNA atau karboksi metil selulosa natrium dan juga mikrokristalin selulosa. CMCNA ini dalam dunia farmasi banyak digunakan sebagai bahan baku obat dalam formulasi tablet yang bisa digunakan sebagai bahan pengikat maupun bahan penghancur. Nah, pada penelitian ini CMCNA kita buat dari bahan baku buah siwalan yang kita ambil serabutnya. Dari serabut buah siwalan ini kita olah menjadi selulosa dan selanjutnya kita olah menjadi CMCNA. CMCNA selanjutnya akan diformulasikan dalam suatu formulasi tablet yang kita optimasikan untuk mendapatkan suatu tablet yang memiliki kombinasi CMCNA dan juga HPMC yang baik dalam pembentukan tablet floating untuk metformin HCl. Dalam penelitian ini dilakukan optimasi dengan menggunakan suatu software yaitu Design Expert untuk mengetahui kombinasi yang optimal dari bahan CMCNA dan juga HPMC K1000M yang menghasilkan suatu profil obat atau tablet yang paling optimal. Dilihat dari beberapa parameter termasuk dari granul, kemudian dari tabletnya sendiri, seperti kita melihat profil sifat alirnya, kompresibilitasnya, keseragaman tablet, kekerasan kerapuhan dari tablet, disolusi, kemudian floating time dan juga swelling index dari bahan floating tablet tersebut. Dari hasil penelitian yang kami lakukan dapat dilihat bahwa profil FTIR, SEM, dan juga pengujian-pengujian lainnya dari CMCNA atau karboksi metil selulosa dan juga MCC atau mikrokristalin selulosa menunjukkan bahwa CMCNA dan juga MCC hasil dari penelitian kami ini memiliki profil yang sangat mirip dengan CMCNA dan juga mikrokristalin selulosa yang digunakan atau dijual di pasaran. Dan juga dari hasil setelah CMCNA diformulasikan dalam suatu tablet floating, kemudian ditambahkan dengan zat aktif dan juga bahan tambahan yang lain, didapatkan bahwa formula optimum kombinasi dari CMCNA dan juga HPMC yang dihasilkan ini memenuhi spesifikasi dari Farmakope Indonesia untuk suatu tablet floating. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ini dari CMCNA dan juga MCC dari buah siwalan berpotensi sangat baik untuk dikembangkan menjadi bahan baku obat.